Ini adalah rekaman aktual dari proses produksi daging sapi palsu di pabrik. Maukah Anda makan daging seperti itu? Maukah Anda makan mie yang mudah terbakar ini? Di China, maraknya produk palsu adalah fakta yang sudah diketahui umum, dan di tengah lonjakan barang palsu, masalah makanan palsu menjadi hal yang paling menonjol. Penipuan makanan tidak hanya menjadi ancaman besar terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga mengikis kepercayaan dalam masyarakat. Hari ini, mari kita telusuri beberapa makanan palsu yang mengejutkan yang ditemukan di pasar makanan China. Beras plastik. Pernahkah Anda menyaksikan proses produksi beras plastik? Anda akan melihat plastik putih terus-menerus dimasukkan ke dalam sebuah mesin, yang kemudian mengeluarkan zat seperti adonan dari ujung lainnya. Benda berbentuk adonan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin lain, dan setelah melalui proses seperti penarikan dengan kawat dan penguliran, mesin tersebut menghasilkan beras plastik yang mengkilap. Hal yang sama berlaku dalam video ini, zat seperti gel yang tidak teridentifikasi dituangkan ke dalam mesin, dan yang keluar dari ujung yang lain adalah beras. Bahkan produk beras yang bisa memanaskan sendiri yang populer dalam beberapa tahun terakhir ini, juga memiliki kejutan tersembunyi. Beras yang bisa Anda temukan di supermarket biasanya jernih dengan butiran yang jelas. Sebaliknya, beras dalam makanan yang dipanaskan sendiri tampak seperti untaian benang panjang. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda bahkan akan melihat beberapa gelembung kecil di dalamnya, membentuk untaian elips yang tidak beraturan. Jadi, ternyata yang dijual bukanlah beras asli, melainkan beras yang dilarutkan, yang terbuat dari beras, gandum, dan tepung maizena. Bumbu dan zat aditif makanan kemudian ditambahkan, dan setelah ditentukan proporsi tertentu, campuran tersebut digiling, kemudian diproses melalui ekstrusi dan pengempukan untuk membentuk sesuatu yang mirip dengan beras biasa. Namun, karena banyak nutrisi yang hilang selama proses produksi, maka tidak disarankan untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Belakangan ini, bahkan ada jenis beras yang dipasarkan sebagai beras hijau alami. Beras ini diklaim sebagai makanan khas dari timur laut China, tetapi banyak orang dari wilayah tersebut baru mengetahuinya dalam 2 tahun terakhir. Kualitas beras hijau ini, yang diiklankan sebagai beras yang bebas dari pewarna dan zat aditif, telah menjadi bahan ulasan banyak blogger. Saya telah membeli beberapa beras bambu yang alami dan tidak diberi pewarna buatan, yang harganya 16,5 yuan, $2 Amerika Serikat 30 sen, per kilogram. Ini adalah beras termahal yang pernah saya beli sejauh ini. Mari kita lihat daftar bahannya. Beras ini terdiri dari tepung jagung, tepung bayam, bubuk daun murbei, bubuk daun bambu segar, dan air. Tidak terdapat beras sama sekali. Blogger tersebut menyebutkan bahwa beras jenis ini terlihat segar setelah dimasak, tetapi warnanya agak pudar. Setelah dimasak, beras ini akan saling menempel seperti lem, membentuk massa yang padat. Teksturnya saat dimakan mirip seperti mengunyah lem, bahkan bisa membuat gigi palsu Anda copot.